Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Khairunisa dengan nomor NPM 243402516097. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu lingkungan dan organisasi. Organisasi berada di dalam sebuah lingkungan. Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Lingkungan organisasi dalam suatu perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan secara eksternal dan internal. Akan tetapi, sebelum pembagian tersebut, lingkungan organisasi juga dapat dibagi menjadi lingkungan tindakan langsung, lingkungan organisasi tidak langsung, lingkungan dimensi internasional, dan lingkungan alam. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi mikro atau yang berkepentingan langsung adalah pihak yang mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Dengan kata lain, lingkungan eksternal tindakan langsung merupakan sekumpulan kekuatan di luar kendali perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi dari manajemen. Contoh langsung dari lingkungan eksternal organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelanggan. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan dibeli oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri bervariasi jenisnya sehingga diperlukan taktik penjualan yang bervariasi pula sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta situasi pasar. Setiap pelanggan atau konsumen mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda karena adanya latar belakang pendidikan, budaya, dan ekonomi. Oleh sebab itu, manajemen mengobservasi setiap perubahan perilaku konsumennya. Ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan akan mempermudah konsumen beralih ke produk perusahaan lain. Yang kedua yaitu pemasok. Setiap organisasi membeli input atau bahan baku dari lingkungan untuk kemudian digunakan dalam memproduksi output. Input yang diolah oleh organisasi akan menentukan kualitas dengan harga output. Selain menawarkan produk bermutu lebih baik secara lebih cepat, perusahaan juga dapat memperoleh laba dalam persaingan dengan cara menawarkan harga yang lebih rendah dari pemasok. Pemasok itu sendiri berfungsi sebagai penyedia sarana dan material yang diperlukan oleh perusahaan dalam memprosesan input menjadi output. Oleh karenanya, manajemen perusahaan perlu bekerja dengan baik dengan pemasok agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah berkontribusi dalam kesuksesan sesuatu organisasi, tetapi juga dapat menghambat kemajuan organisasi tersebut melalui suatu kebijakan. Pemerintah semestinya tidak menggunakan pengaruhnya secara langsung kepada bisnis, tetapi membatasi dirinya untuk mengurus regulasi dan membiarkan pasar untuk bebas dalam rangka membentuk perekonomian. Di sini peran pemerintah hanya sebagai pengawas yang turut mengatur organisasi untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan ketaatan pada prinsip pasar bebas. Selanjutnya, lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah semua pihak organisasi yang memiliki kepentingan langsung dengan organisasi secara internal dari dalam. Contoh atau unsur-unsur dari lingkungan internal organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawan. Karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada berbagai aspek, termasuk dari aspek demografis yang diantaranya diindikasi oleh jenis, kelamin, umur, lokasi geografis, tingkat pendidikan, pendapatan, ataupun komposisi keluarga. Kedua, pemegang saham dan dewan direksi. Struktur perusahaan publik memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi perusahaan melalui hak suaranya. Umumnya, pemegang saham hanya tertarik untuk berinvestasi dan membiarkan perusahaan yang diinvestasikannya tersebut untuk dikelola oleh dewan direksi atau manajer. Lanjut, lingkungan organisasi dimensi internasional. Selain lingkungan internal dan eksternal domestik, perusahaan juga perlu memperhatikan pengaruh berbagai kekuatan global
terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini diperlukan oleh manajer perusahaan berskala luas yang telah go internasional. 4 unsur pokok yang berhubungan dengan lingkungan kompetitif dalam ekonomi global yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada strategi struktur persaingan perusahaan. Kondisi bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi akan saling berkaitan. Sementara itu, persaingan di domestik akan mendorong inovasi dan pengembangan competitive advantage. Yang kedua, kondisi permintaan. Permintaan yang dimaksud di sini adalah permintaan domestik terhadap suatu produk. Permintaan pelanggan harus ditanggapi oleh perusahaan dengan produk inovatif bermutu tinggi. Dan yang ketiga, faktor kondisi. Faktor ini meliputi komponen yang berkaitan dengan kegiatan, produksi, serta bahan baku, pekerja, dan infrastruktur ekonomi. Lingkungan alam. Sekarang ini perhatian terhadap lingkungan alam semakin besar yang ditandai dengan semakin banyak organisasi yang peduli terhadap lingkungan alam. Beberapa langkah kerja yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan lingkungan alam organisasi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerangka kerja, biaya, dan pendapatan. Organisasi mengambil bahan baku dan menghasilkan produk serta jasa. Model ini telah menjadi modus pemikiran dominan mengenai pemecahan masalah lingkungan dalam 30 tahun terakhir, terutama dalam pemikiran pembuatan undang-undang mengenai lingkungan. Yang kedua, kerangka kerja kesinambungan. Dan yang ketiga, bergerak melewati pemikiran, biaya, dan pendapatan serta memperhitungkan fakta bahwa biaya, lingkungan, dan manfaat dirasakan dalam jangka panjang. Sejumlah pemikiran mulai mengembangkan kerangka kerja baru berdasarkan konsep pembangunan berkesinambungan. Organisasi memiliki beberapa komponen yang penting, yaitu lingkungan khusus, yaitu lingkungan yang secara langsung relevan dengan pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang mempengaruhi tidak langsung seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, politik, dan sosial. Dan yang ketiga, interface atau penghubung antar lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan organisasi dapat menjadi sumber peluang dan ancaman bagi organisasi. Peluang adalah peristiwa yang tren dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu lingkungan ini dapat menjadi peluang atau ancaman bagi organisasi. Organisasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerjanya akan lebih mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, organisasi yang tidak responsif terhadap perubahan ini beresiko menghadapi kesulitan atas kegagalan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.